Shalom. Jumpa lagi dengan saya James Pangau di Go Gospel Indonesia. Sampai hari ini masih banyak pendeta maupun orang-orang Kristen yang penasaran apa sebenarnya penyebab kematian dari seorang pendeta muda yang bernama Stanley Goni. Stanley Goni adalah seorang pemuda berasal dari Tondano, Sulawesi Utara. Ketika dia berusia 21 tahun, dia merantau ke Palembang, Sumatera Selatan. Dia masuk sekolah Alkitab Palembang. Tamat dari sekolah Alkitab Palembang, Stanley ditugaskan untuk pelayanan di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Setahun Stanley ada di pulau ini, Pulau Siberut. Lalu dia pulang ke kampung halamannya dalam keadaan tak bernyawa. Mengapa bisa demikian? Mari kita ikuti kisah selanjutnya. Sejak dahulu, Sulawesi Utara sudah dikenal sebagai gudangnya orang Kristen, gudangnya gereja, dan gudangnya pendeta. Hampir setiap gang ada gereja, hampir setiap desa ada warganya yang menjadi pendeta. Lembaga pendidikan teologi yang memproduksi pendeta-pendeta bertebaran di mana-mana di Sulawesi Utara. Beberapa yang terkenal diantaranya Universitas Kristen Tomohon atau UKIT yang memiliki fakultas teologi dan ini diminati oleh anak-anak remaja di Sulawesi Utara. Ada juga sekolah Alkitab Langawan, ada juga ISTI dan STT Gidosko. Ini belum termasuk ribuan anak-anak remaja Kristen Sulawesi Utara yang merantau masuk sekolah-sekolah Alkitab yang bertebaran di seluruh Nusantara. Satu dari ribuan pemuda Minahasa yang merantau ke luar daerah untuk menjadi pendeta adalah seorang pemuda bernama Stanley Goni dari desa Renegetan, Tondano. Stanley lahir di Tondano tanggal 13 Januari 1971 dari pasangan suami istri Benhard Goni dan Yeni Rumate. Stanley sendiri adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Pada usia 9 tahun, Stanley dirawat di rumah sakit Bukit Muria karena dia mengalami kelainan jantung dan kalau dia batuk mukanya menjadi biru. Kondisinya waktu itu memang sangat parah dan dokter memvonis bahwa usianya tidak akan lama lagi. Hamba Tuhan suami istri datang mendoakannya di rumah sakit, yaitu gembalanya sendiri, Pak Pendeta H.O.H. Awui almarhum bersama istrinya Ibu Ivon Awui Lantu. Waktu itu mereka masih gembala di GPDI Tondano. Puji Tuhan ketika didoakan ternyata Stanley mengalami kesembuhan. Setelah sembuh, Stanley berjanji ingin menjadi hamba Tuhan, ingin menjadi pendeta seperti bapak gembalanya, seperti Om Awui katanya. Stanley kembali bersekolah seperti biasa sampai dia tamat SMA. Tapi ketika masuk SMA, dia minta untuk tinggal di pastori, di tempat tinggal gembala. Untuk memenuhi janjinya, setamat SMA, dia pun merantau ke luar daerah, yaitu ke Palembang. Dia masuk sekolah Alkitab Palembang tahun 1992. Di sekolah Alkitab Palembang, ternyata di sana dia berjumpa dengan ratusan pemuda-pemudi dari berbagai daerah di Indonesia yang juga mempunyai kerinduan untuk menjadi hamba Tuhan. Tamat sekolah Alkitab Palembang tingkat 1,
dia diutus ke sebuah pulau Sumatera Barat, yaitu Pulau Mentawai. Stanley bersama 21 teman lainnya diutus ke Pulau Mentawai. Mereka pun berangkat dari Palembang ke Padang. Dari Padang mereka menumpang kapal motor Semangat Baru atau KM Semangat Baru dan tiba di Pelabuhan Siberut, Mentawai tanggal 20 Mei 1993. Di pelabuhan mereka pun dijemput oleh seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Deki Koyong. Di pelabuhan mereka sangat menarik perhatian oleh petugas maupun warga di sana karena di punggung 21 orang ini masing-masing memikul sebuah gitar. Deki dipanggil oleh petugas pelabuhan dan ketika tahu itu adalah gitar, mereka dibiarkan pergi. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke Muara Siberut, tempat pelayanan Pendeta Deki Koyong. Deki kemudian mengadakan safari KKR atau kebaktian kebangunan rohani dari desa ke desa dengan membawa ke 21 alumni dari Sekolah Alkitab Palembang ini. Dan setiap kali selesai KKR, Deki meninggalkan satu orang hamba Tuhan di sana, yang di kemudian hari kelak akan menjadi gembala sidang di situ. Sekali waktu, Pendeta Deki Koyong mengadakan KKR di sebuah desa, yaitu Desa Taleleu, Kecamatan Siberut Utara. Sama seperti di desa-desa lain, setiap kali habis KKR, Deki meninggalkan satu orang hamba Tuhan di tempat itu. Dan kali ini Deki meninggalkan Stanley Goni di Desa Taleleu. Stanley, hamba Tuhan muda yang berusia 22 tahun, tidak keberatan untuk tinggal di Taleleu. Maksud kami Taileleu. Dan ada dua keluarga yang bersedia menampung Stanley di rumahnya. Pada Desember 1993, Pendeta Deki Koyong mengadakan ibadah keliling dari Siberut Selatan sampai Siberut Utara. Tapi kali ini merupakan safari Natal, karena bulan Desember adalah hari di mana gereja-gereja merayakan ibadah Natal. Deki hanya mengajak beberapa hamba Tuhan muda dan diantaranya adalah Stanley Goni. Pada malam terakhir ibadah safari Natal, Deki Koyong rupanya kelelahan untuk berkhotbah. Akhirnya dia secara tiba-tiba mempercayakan ibadah malam terakhir itu kepada Stanley Goni untuk berkhotbah. Anak muda itu secara berapi-api kemudian mulai berkhotbah dengan penuh semangat. Ada penggalan kalimat yang diucapkan Stanley Goni ketika dia sedang berkhotbah. Kalimat itu adalah, "Saudara-saudara, setiap orang Kristen yang percaya kepada Kristus ataupun sebagai hamba Tuhan, jangan takut mati syahid." Dan Deki Koyong agak tergetar mendengar khotbah dari Stanley Goni, apalagi ketika mendengar kalimat tadi. Deki berpikir bahwa anak muda itu terlalu berani berkhotbah seperti itu, dan dia berpikir mungkin masih panas-panas dari sekolah Alkitab. Tetapi siapa sangka, karena malam itu tanggal 31 Desember 1993 merupakan kali terakhir Stanley Goni berkhotbah dalam hidupnya. Malam itu merupakan malam pergantian tahun 1993-1994. Sehabis ibadah KKR malam itu, mereka pun masing-masing pulang ke rumahnya. Stanley pun ikut pulang, tetapi ternyata dia tidak sampai di rumahnya. Pemilik rumah menunggunya sampai pagi, tapi Stanley tidak datang juga. 2-3 hari berlalu, Stanley pun tidak menunjukkan batang hidungnya. Mengetahui hal ini, Pendeta Deki Koyong merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi pada Stanley. Deki bergerak cepat dan ternyata dia menemukan Stanley di sebuah tempat. Wajah Stanley babak belur dan ada jahitan di mulutnya.
Tapi yang amat menyedihkan, wajah Stanley tanpa ekspresi, tatapan matanya kosong dan tidak bisa diajak bicara. Deki langsung bertindak cepat. Dia membawa Stanley Goni ke Rumah Sakit Umum Yosudarso di Kota Padang. Di rumah sakit, kondisi Stanley semakin parah dan dokter menyatakan bahwa dia mengalami koma. Mendengar itu, Deki Koyong langsung menghubungi Ibu Yeni Rumate, yaitu ibunya Stanley di Tondano, dan diminta untuk segera ke Padang melihat kondisi Stanley. Mendengar itu, Ibu Yeni Rumate atau ibunya Stanley langsung bergerak dari Manado, Jakarta, Padang. Dan ternyata benar, Ibu Yeni Rumate tidak bisa mengajak Stanley untuk bicara, tetapi dia melihat air mata menetes dari pipi Stanley. Melihat kondisi Stanley yang makin parah, dokter pun menyarankan agar Stanley dirawat di Jakarta saja. Oleh bantuan dari banyak pihak, baik itu dari hamba-hamba Tuhan Sumatera Barat ataupun yang ada di Jakarta, akhirnya Stanley dapat dirujuk ke Jakarta. Di Jakarta, Stanley dirawat di Rumah Sakit Husada Jalan Mangga Besar. Dia masuk rumah sakit tanggal 28 Februari 1994. Di Jakarta, masalah perawatan Stanley diambil alih oleh Pendeta Hamande dan Pendeta J.K. Sivi dari Palembang. Tapi ternyata nyawa Stanley tak dapat tertolong dan dia hanya bisa bertahan 3 hari di Rumah Sakit Husada, lalu dia meninggal dunia. Sebelum Stanley meninggal dunia, ternyata di kota Manado dan Minahasa sudah gempar tentang Stanley. Berbagai isu pun beredar di kalangan masyarakat mengenai meninggalnya Stanley. Tetapi apapun alasannya, bagi pihak keluarga menilai Stanley meninggal di ladang Tuhan dan Stanley mati syahid dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Rekan-rekan hamba Tuhan di Sulawesi Utara mengatakan Stanley adalah pahlawan salib yang gugur di ladang Tuhan. Jenazah Stanley pun dibawa pulang ke Manado, dan di Bandara Internasional Samratulangi Manado sudah berkumpul sejumlah massa untuk menyambut jenazah Stanley, baik itu hamba-hamba Tuhan, jemaat ataupun para simpatisan. Bahkan Pemda Sulut mengirimkan wakilnya untuk menyambut kedatangan jenazah Stanley yang memang dianggap sebagai pahlawan iman atau pahlawan salib yang gugur di ladang Tuhan. Sebelum diterbangkan ke Manado, jenazah Stanley disemayamkan di GPDI Ketapang, Jakarta, dan di Tondano disemayamkan di GPDI Tondano. Tetapi menjadi pertanyaan, apa sebenarnya yang menjadi penyebab sehingga Stanley Goni dipersekusi seperti itu? Usut punya usut, ternyata berawal dari Stanley membakar jimat seorang pemuda. Jimat itu terbungkus kertas, dan kertas itu bertuliskan tulisan dan bahasa yang Stanley sendiri tidak mengerti. Tapi ternyata kertas itu tidak terbakar habis. Seseorang mengambil sisa bakaran itu dan tiba-tiba beredar fitnah yang mengatakan bahwa Stanley membakar sebuah kitab suci. Fitnah itu beredar sangat cepat di kalangan masyarakat sampai terjadilah persekusi terhadap Stanley Goni pada malam perpisahan tahun itu. Tetapi apapun alasannya, keluarga sudah menerima kematian Stanley sebagai takdir Tuhan dan tidak menuntut siapapun dalam hal ini. Dalam iman Kristen, kematian Stanley dianggap sebagai martir atau mati syahid di dalam pekerjaan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 19 berkata, sebab Allah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung.
Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-11, 12 berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Dan sebagai alumni Sekolah Alkitab Palembang, Pendeta Yekasiwi tadinya akan menguburkan jenazah Stanley di halaman Sekolah Alkitab. Namun keluarga tidak mengizinkan. Mereka minta supaya jenazah Stanley dibawa pulang ke kampung halaman di Renegetan, Tondano. Dan untuk mengenang Stanley, di Sekolah Alkitab dibuatkan sebuah ruang doa, namanya Ruang Doa Stanley. Ibu Yeni akhirnya masuk Sekolah Alkitab Palembang sepeninggal Stanley, dan dia membuka pelayanan di daerah Stanley pernah melayani dan sempat membaptis beberapa jiwa yang ada di sana. Bukan hanya ibundanya, ternyata kakak dan adik Stanley juga masuk Sekolah Alkitab dan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta sampai hari ini. Puji Tuhan.